Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini kita akan memperlihatkan salah satu kebun petani, dan seperti ini nampaknya ya, salah satu penanaman kopi dengan metode tanam rapat sekali ya. Secara umum, penanaman kopi bisa dilakukan dengan jarak 2 meter ke 2 meter, 2 meter ke 2,5. Dengan jarak 2 meter ke 2 meter, cabang tidak akan bertemu. Dan ketika cabang antar cabang bertemu, perawatannya susah sekali ya. Karena tanam 1 meter ke situ 1 meter ya, ini terlalu rapat ya sahabat tani. Makanya bukan banyak buah tapi banyak cabang yang kering ya, seperti ini. Jika penanaman kopi seperti ini, maka tidak akan berhasil ya sahabat tani. Karena apa? Karena dengan terlalu rapat, kita perawatannya susah, dan cabang antar cabang itu akan mengalami stres atau tidak terjadi pembuahan ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kita kalau mau lewat ini akan terjadi stres daun ya, atau batang. Metode penanaman bisa kita sebut dengan mata empat, itu sekarang sudah tidak berlaku ya. Biasanya ditanam dahulu pada orang-orang tua zaman dulu ya. Nah, sekarang untuk penanaman sistem rapat bisa kita tanam dengan metode sistem pagar. Kenapa sistem pagar bagus? Karena ada sirkulasinya. Nah, sekarang saya berada di kebun kopi salah satu petani dengan metode sistem pagar. Dengan jarak 1 meter untuk ke samping, ada yang 2,5, ada yang 2 meter ya sahabat tani. Nah, seperti ini penampakannya. Kenapa kebun ini tidak produktif ya, tidak bagus kopinya? Apa penyebabnya? Karena penyebabnya cuman satu. Nah, ini dengan banyak pepohonan yang di atas ya, maka sirkulasi atau sinar matahari itu tidak langsung tembus ya sahabat tani, karena ini penanaman sistem pagar sahabat tani. Makanya sistem pagar itu butuh cahaya yang sangat optimal ya, karena penanaman yang sangat rapat ya sahabat tani. Makanya konsep tanaman kopi itu mencari sinar matahari ya. Kalau terlalu rimbun ya, makanya tidak dipangkas, itu bakal mencari sinar matahari terus ke atas. Dia tidak akan mengeluarkan cabang produksi, malahan bakalan kering ya ranting-rantingnya. Dan jika konsepnya pengen menanam di lahan perhutani atau menjaga hutan sambil merawat pepohonan di hutan ya, kita bisa menerapkan penanaman kopi dengan jarak 2 meter ke 2 meter ya, atau 2 meter ke 2,5. Nah, ini sangat rimbun sekali, banyak pepohonan ya sahabat tani. Makanya kopi ini bakalan mencari terus sinar matahari ke atas ya, karena terlalu
rimbun, dan penanaman kopi ini sistem pagar ya, rapat. Nah, kenapa sistem pagar tidak cocok di tempat-tempat yang rimbun? Karena di Brazil juga ya, sahabat tani tidak memakai sistem naungan, karena sirkulasi cahaya itu sangat penting di tanaman kopi sistem pagar. Nah, beda cerita lagi kalau sistem pemangkasan ya, pemotongan pucuk atau potong di 150, maka ini akan keluar cabang, jadi cabangnya ke samping ya. Jadi kalau sistem pagar dia akan mengejar cahaya terus ke atas ya, jadi sangat cepat sekali tingginya karena terlalu rimbun. Nah, seperti ini ya sahabat tani, buahnya sangat berkurang. Ini bukan kurang subur ya, karena memang hutan itu harus kita jaga ya, sambil kita merawat kopi. Nah, untuk penanaman yang bagus itu kalau di hutan, di perhutani ya, tanam sistem pemangkasan saja ya teman-teman. Nah, ini akhirnya salah satu penanaman kopi sistem pagar kalau sudah begini dipangkas ya, jadi diremajakan. Nah, kita coba ke sini ya. Nah, ini sudah ada yang dipotong untuk merangsang tunas-tunas yang baru. Nah, seperti ini peremajaan kopi sistem pagar ya di lahan rimbun. Nah, kalau sudah begini kuncinya kita harus memotong ya. Kita harus memotong tanaman sistem pagar ini, jangan dipaksakan terus ke atas ya sahabat tani, karena sirkulasi cahaya tidak masuk ya. Nah, seperti ini cabangnya kering ya, dan tidak sehat, juga tidak mengeluarkan cabang-cabang yang baru ya. Oke sahabat tani, jadi seperti ini jika sistem pagar ditanam di lahan terbuka, maka hasilnya pun bakal memuaskan. Walaupun rapat, tapi karena cahaya itu sangat penting bagi tanaman kopi sistem pagar ya, jadi pertumbuhannya pun tidak langsung ke atas ya, dia akan bertahap dan buahnya pun sangat lebat dan tidak akan memiliki cabang-cabang yang kering ya. Dan jika ditanam pada lahan yang banyak naungannya ya, seperti pepohonan yang sangat rimbun, maka tanam kopi sistem pagar ini tidak akan maksimal ya sahabat tani, karena cahaya sangat penting nih, sangat penting sekali untuk pertumbuhan tanaman kopi sistem pagar ya sahabat tani. Nah, pohon penaung sangat penting sekali ya bagi tanaman kopi, tapi untuk penanaman kopi sistem pagar menurut saya kurang diperlukan ya, karena sistem rapat memerlukan cahaya yang sangat optimal ya sahabat tani. Nah, gimana sahabat tani, mau tanam sistem pagar apa mau tanam yang biasa saja? Jadi tergantung lahan kita ya. Kalau lahan kita terlalu rimbun, kita sambil merawat pepohonan yang ada di hutan,
kita bisa menerapkan sistem pemangkasan. Nah, kalau lahan kita terbuka, tidak banyak pepohonan, maka sistem pagar bakalan optimal dan bagus hasilnya, ya.